Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran buku ICM bab yang ke-18 yang bertajuk doa. Waktu yang kita habiskan untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa dapat melepaskan kuasa yang mengubahkan sejarah dan yang paling dinamis di dalam dunia ini. Alkitab menjelaskan ada banyak cara-cara berdoa yang berbeda-beda, tetapi di dalam pelajaran ini kita akan belajar doa secara pribadi terlebih dahulu. Doa bersama sebagai satu tubuh hanya dapat menjadi kuat jika setiap pribadi mempunyai waktu pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Bagian E, tempat rahasia. Di dalam Matius 6 ayat 6, tetapi ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam ruang pribadimu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu secara rahasia, dan Bapamu yang melihat yang rahasia akan membalasnya secara terbuka. Kita telah diundang untuk masuk ke dalam doa yang akrab, bukan oleh siapapun melainkan oleh Tuhan sendiri. Doa yang rahasia semacam ini mensyaratkan dan menjamin satu motivasi yang benar, hubungan yang benar dengan Allah sebagai Bapa, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan membuang setiap sikap yang salah. Ketika kita mengekspresikan perasaan dan beban kita dengan bercakap-cakap dengan Tuhan, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pemujaan, pengakuan, permintaan, atau pengucapan syukur. Bagian B, 5 perintah di dalam doa. Yang pertama, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Di dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa dan berdoalah supaya engkau dapat luput dari apa yang akan terjadi, supaya engkau dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang kedua, berdoalah supaya jangan engkau jatuh di dalam pencobaan. Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya engkau tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut tetapi daging lemah. Yang ketiga, berdoalah untuk para pekerja. Di dalam Lukas 10 ayat 2, ia berkata kepada mereka, tuaian banyak tetapi bekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu untuk mengirim para pekerja di ladangnya. Yang keempat, berdoalah untuk para pemegang otoritas. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, aku meminta pertama-tama dari semua permintaan, doa, doa-doa syafaat, dan pengucapan syukur yang dinaikkan adalah untuk raja-raja dan para penguasa supaya kita hidup di dalam damai, di dalam segala ibadah dan kekudusan. Dan yang kelima, berdoalah untuk musuh-musuhmu. Dalam Lukas 6 ayat 28, berkati mereka yang mengutukmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Bagian C, ketika berdoa. Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana orang yang berdoa. Banyak pahlawan iman yang mempunyai waktu yang teratur setiap hari untuk berdoa. Secara khusus bahkan sampai 3 sekali sehari, pada pagi hari, siang, ataupun malam. Di dalam Mazmur 55 ayat 16 dan 17, tetapi aku akan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkanku. Malam, pagi, dan siang hari, aku akan berdoa dan berseru, dan Ia akan mendengar suaraku. Teladan terbaik dari bentuk doa sehari-hari yang teratur dengan segenap hati, doa yang sama sekali bukan merupakan upacara keagamaan yang tidak berarti, tapi adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 35, Lukas 6 ayat 12, dan Markus 6 ayat 41. D. Hal-hal yang perlu didoakan. Yang pertama, diri sendiri. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10,
Yabes berseru kepada Allah Israel, "Berkati aku dan perluas wilayah kekuasaanku. Biarlah tanganmu menyertai aku dan menjaga aku dari segala yang jahat, supaya aku jauh dari kesakitan." Dan Allah mengabulkan permintaannya. Yang kedua, orang lain. Dalam Yakobus 5 ayat 16, oleh karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Yang ketiga, pelayanan-pelayanan di dalam tubuh Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1, akhirnya saudara-saudara berdoalah bagi kami supaya pesan Tuhan dapat diberitakan dengan cepat dan ditinggikan seperti yang terjadi padamu. Yang keempat, untuk yang sakit dan putus asa. Di dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, apakah ada di antaramu yang kesusahan? Ia harus berdoa. Apakah ada di antaramu yang sakit? Ia harus memanggil para penatua gereja untuk berdoa atasnya dan mengurapinya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang dilakukan dengan iman akan menyembuhkannya dan Tuhan akan membangkitkan dia. Hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang kelima, bagi mereka yang terperangkap oleh dosa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, jika ada yang melihat saudaranya berdosa, yang tidak memimpin kepada kematian, ia haruslah berdoa dan Tuhan akan memberikan dia hidup. Pertolongan di dalam doa. Di dalam Roma 8 ayat 26, firman Tuhan begini, dengan cara yang sama Roh membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mengajar kita, memimpin kita di dalam doa, dan membantu meneguhkan iman kita. Roh Kudus kadang-kadang mengurapi doa seorang percaya dengan cara yang khusus, dan inilah yang disebut berdoa di dalam Roh Kudus. Untuk membantu kita di dalam berdoa, Roh Kudus juga menyediakan karunia khusus untuk orang percaya. Karunia bahasa lidah, berbicara kepada Tuhan dalam doa dengan menggunakan bahasa yang lain. Bagian F, doa sepakat. Di dalam Matius 18 ayat 19, dua orang bersatu hati dalam doa akan membawa banyak keuntungan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, jika dua orang dari antaramu di atas bumi ini sepakat untuk meminta sesuatu, maka Bapakku yang di surga akan mengabulkannya. Bahagian G, gereja berdoa. Jika ada kuasa yang hebat ketika dua orang berdoa, bagaimana dengan persekutuan umat Allah? Hari ini Allah memanggil umatnya untuk berdoa. Misi gereja adalah mengubah hidup pribadi, keluarga, masyarakat, kota-kota, dan bangsa-bangsa melalui doa. Sekian pembelajaran kita dalam bab yang ke-18, dan kita akan bertemu lagi di dalam bab yang seterusnya di masa akan datang. Shalom.